Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Setelah mohon maaf pekan yang lalu saya masih berhalangan sebab masih dalam rangka kegiatan safa'i dakwah di beberapa wilayah pedalaman. Tapi alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan tersebut berjalan lancar. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap istiqamah, tetap teguh di atas jalan agama ini, dan semoga kita tak masuk di antara umat-umat beliau, pengikut-pengikut beliau yang istiqamah tersebut. Maka tak henti-hentinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diteguhkan, dikuatkan untuk berpegang teguh kepada agama Islam ini. Sebagaimana doa yang biasa kita panjatkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik, teguhkanlah hati-hati kami ini di atas agamamu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang sebab-sebab penyimpangan akidah, ya, yang disebutkan di dalam kitab tauhid ini. Kenapa akidah seseorang itu bisa menyimpang? Yang pertama disebutkan, kita ulang secara ringkas, adalah kejahilan atau ketidakpahaman terhadap akidah yang benar karena enggan mempelajarinya. Mungkin banyak keyakinan-keyakinan itu yang muncul begitu saja tanpa kita mengetahui apakah keyakinan itu sesuai dengan Islam atau tidak. Apa sebabnya? Karena kita tidak mempelajari dengan baik tentang akidah itu. Yang kedua yang menjadi penyebab penyimpangan akidah juga fanatik terhadap tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang. Artinya tanpa dipilah-pilih lagi apa warisan-warisan budaya itu, apakah sesuai dengan agama ataukah tidak sesuai. Pokoknya mereka fanatik, mereka enggan. Ini sebagaimana yang terjadi dulu pada kaum musyrikin Mekah ketika mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Didakwahi Nabi untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, tapi mereka enggan. Alasannya apa? Alasannya mereka menghormati tradisi nenek moyangnya. Bahkan itu juga terjadi pada paman beliau, yakni Abu Thalib. Bagaimana kita mengetahui Abu Thalib itu sangat mencintai Nabi? Abu Thalib itu membela Nabi, melindungi Nabi. Siapa saja orang Mekah yang ingin mencelakakan dan menyakiti Nabi,
maka Abu Thalib yang pasang badan. Tapi apa? Ketika diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, untuk masuk Islam, untuk mengakui la ilaha illallah, Abu Thalib enggan. Alasannya adalah menghormati agama nenek moyang. Ya. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga adalah taklid buta. Artinya mengikuti sesuatu atau mengambil pendapat dari manusia tanpa mengetahui landasan dalilnya dan tanpa mengetahui ya bagaimana kebenarannya. Ini yang biasa terjadi terjerumus kepada mereka yang terjebak ke dalam paham-paham sesat, aliran-aliran sesat, aliran-aliran menyimpang. Aliran sesat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya adalah mereka itu diblok. Diblok itu maksudnya kalau sudah ngaji di sini, ikut kelompok ini dia tidak boleh ikut kelompok-kelompok lain lagi. Kenapa? Karena pemahamannya itu ingin diblok, saya katakan tadi, ingin dibatasi, sehingga apa yang dia dengar itu hanya dari gurunya saja, hanya dari kelompoknya saja, maka dia taklid buta tanpa ada penyeimbang, tidak berupaya untuk membuka pikiran. Padahal pengajian yang sebenarnya yang bagus itu adalah dia yang tidak memaksakan kehendak. Dia menyampaikan ini dalilnya dari Al-Quran dan hadis, nanti silahkan orang kemudian menimbang, ya, silahkan kemudian mencari pembanding. Tidak boleh kemudian kita mengklaim bahwa diri kita inilah yang paling benar, apa yang disampaikan oleh orang lain itu salah. Itu tidak boleh. Tak masuk Pak Ustadz, tak masuk saya tidak mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan inilah yang paling benar. Tidak, cuma saya berusaha menyampaikan ini yang saya pahami, ini dari Al-Quran dan hadis, ya. Tidak menutup kemungkinan nanti ada apa yang saya sampaikan ini kemudian tidak sesuai. Yang penting sama-sama punya landasannya, sama-sama punya dalilnya. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Malik ini pernah mengatakan, kata Imam Malik, semua pendapat itu bisa diterima dan juga bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini, sambil menunjuk makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Malik apa? Kalau pendapat manusia itu masih bisa diterima, masih bisa ditolak, ya. Sebab apa? Kalau itu pendapat saja. Yang tidak bisa ditolak itu adalah apa? Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis kemudian tidak bisa kita menolak. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi itu mendapatkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi itu hanya hawa nafsu saja, bukan. Yang disampaikan Nabi bukan hawa nafsu, melainkan wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau begitu kita tidak boleh kemudian fanatik. Ya, kalau mempelajari silahkan. Makanya kita sangat terbuka, apalagi kaum muslimin, jangan sampai kemudian mau diadu domba, mau dipecah belah dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Apalagi pendapat-pendapat yang sifatnya khilafiyah, yang sejak dulu sampai sekarang itu memang sudah ada. Silahkan diskusi, berlapang dada, tidak boleh kemudian kita fanatik kepada pendapat kita. Silahkan ada pendapat yang lain. Nah, kalau orang kemudian sudah cenderung untuk taklid buta, membatasi bahwa kebenaran itu hanya ada pada kelompoknya, maka ini bahaya. Nanti dia tidak dapat pembanding, kemana saja diarahkan dia akan ngikut. Padahal sifat semacam itu tidak dimiliki oleh orang muslim. Orang muslim itu mengambil, ya, pendapat yang benar. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu, lihatlah, ya, apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan.
Sedangkan sifat berbangga-bangga kepada kelompoknya, kepada aliannya, kepada jamaah-jamaahnya tertentu, itu sifat yang justru di dalam Al-Quran disebutkan itu sifatnya kaum musyrikin. Artinya tidak pantas ada pada dia kaum muslimin. Ya, di dalam ayat itu disebutkan kullu hisbim bima ladaihim fa'ihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin itu tiap-tiap golongan, tiap-tiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Itu yang tidak boleh. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini boleh saja kita mengikuti jamaah-jamaah pengajian, kita mengikuti organisasi, silahkan, itu wadah, wasilah kita. Tapi tidak boleh kita fanatik kepada jamaah kita, kepada lembaga kita, kepada organisasi kita, kepada pengajian kita, seolah-olah itulah alat ukur kebenaran. Itu tidak boleh, karena itulah bisa menyebabkan seseorang itu menyimpang. Itu bagian daripada taklid buta. Yang ada adalah ini kita berkumpul sebagai sarana kita belajar. Nah, yang lain-lainnya, saudara-saudara kita di kelompok yang lain, selama mereka muslim, selama masih akidahnya sama, syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun Islam imannya sama, kitabnya sama, mereka adalah saudara kita. Ya, itu penyebab yang ketiga. Kemudian penyebab yang keempat, di sini disebutkan berlebih-lebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, yaitu meyakini bahwa mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Artinya begini, kita mesti menempatkan orang-orang saleh itu pada tempatnya, menempatkan para ulama itu pada tempatnya, dan kita harus menghormati mereka, kita harus mencintai mereka. Tapi jangan sampai menempatkan mereka melebihi kedudukan yang sepatutnya. Jangan sampai kemudian dipertuhankan, ya. Jangankan para orang saleh, nabi saja itu tidak boleh dipertuhankan. Bukankah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesatnya, menyimpangnya orang-orang Nasrani yang disebutkan di dalam Al-Quran itu disebabkan mereka berlebih-lebihan terhadap Isa. Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat itu disebutkan, jangan kalian melebih-lebihkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani telah melebih-lebihkan Isa. Artinya Nabi itu mulia, tapi tetap dia sebagai Nabi, tidak boleh kemudian kita pertuhankan. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-79, di situ dikatakan, makana li basyarin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak wajar, tidak patut, tidak mungkin bagi seorang manusia yang Allah telah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Ini sebenarnya ayat ini membantah orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kata Allah, enggak mungkin, enggak pantas, ya, enggak mungkin Nabi Isa yang telah diberikan kitab, hikmah dan kenabian akan mengatakan, sembahlah aku, jangan menjadi penyembah-penyembah Allah. Tidak mungkin. Melainkan yang dikatakan para nabi itu apa? Walakin kunu rabbaniyin, akan tetapi jadilah kalian penyembah-penyembah Allah, orang-orang rabbani yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tad'usun, disebabkan kalian mengajarkan kitab dan disebabkan kalian mempelajarinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi saja tidak boleh dipertuhankan, apalagi kemudian selain nabi ya kita pertuhankan, kita anggap punya kesaktian tertentu yang itu di luar kemampuan manusia ya. Makanya suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ini atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Berkata kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendakmu, ini atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Nabi yang mendengarkan perkataan laki-laki itu lalu mengatakan, kata Nabi, apakah kamu akan menjadikan aku ini sebagai tandingan-tandingan selain Allah? Katakanlah atas kehendak Allah saja. Sebab apa? Yang maha berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Nabi itu tidak maha berkehendak ya. Yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah, artinya tidak boleh dilebih-lebihkan. Itu Nabi, apalah lagi bukan Nabi. Sekali lagi saya katakan, kita hormati para ulama, para orang saleh sesuai dengan kedudukan mereka. Makanya begini, saya ingin membuat sebuah ilustrasi itu begini. Nabi itu kita tempatkan pada makom kenabian. Jangan kita tempatkan Nabi itu pada makom ketuhanan, yakni orang sampai menyembah Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani, itu berlebih-lebihan, tidak boleh. Begitu juga para ulama, orang saleh, para waliullah, kita letakkan mereka pada makom keulamaan, kita letakkan pada makom orang saleh. Jangan mereka kita lebih-lebihkan, kita angkat mereka, kita tempatkan pada makom kenabian ya. Apalagi sampai ditempatkan pada makom ketuhanan. Bagaimana misalnya menempatkan para ulama itu pada makom kenabian? Kan seringkali kita mengatakan dia kan ulama, dia kan ustadz, dia kan kiai, nggak mungkin salah. Nah ingat, kata-kata nggak mungkin salah itu makom kenabian. Yang maksum itu, yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan itu adalah Nabi ya. Nabi yang dijaga dari kesalahan. Adapun ustadz, ini manusia yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin titipkan kepada mereka ilmu, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka juga dari sekian banyak kebenaran mereka mungkin ada terselip satu yang salah. Makanya Imam Malik tadi mengatakan semua pendapat bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Nabi Muhammad. Artinya yang lain mungkin salah. Nah, jadi kita melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kadang ada dua sikap yang sama-sama tidak baik dan tidak patut. Kita harus menjadi sikap yang pertengahan. Sikap yang pertama adalah mereka yang merendahkan ulama, mereka yang kemudian tidak menghormati para ulama. Mereka bahkan ada yang berusaha untuk mencaci, menghina para ulama. Padahal ini tidak boleh dilakukan, sebab al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris pelanjut perjuangan para nabi. Tak lebih ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang kita lihat mereka berdakwah, mereka berjuang tidak untuk kepentingan dirinya, tapi semata-mata untuk kepentingan agama. Ini harus kita hormati ya. Tapi di satu sisi ada yang begitu, yang menghina, melecehkan, merendahkan ulama. Ini tidak boleh. Tapi di sisi lain ada lagi orang yang kemudian berlebih-lebihan terhadap orang saleh, seakan-akan dia seolah-olah dia menyembah, seolah-olah dia beribadah kepada orang-orang saleh itu. Ini juga tidak boleh
sikap kita pertengahan, hormati ulama, ambil ilmu dari mereka, posisikan mereka sesuai dengan makom keulamaan, dan itulah sikap yang adil. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat juga dalam sejarah, ya, kalau kita melihat di dalam sejarah awal mula atau asal muasal, ya, munculnya, ya, berhala itu kan tidak langsung, Pak. Tiba-tiba berhala itu dibuat lalu disembah. Sebenarnya tidak langsung. Kalau nanti ingin dilihat misalnya penjelasan dari Al-Quran, itu di dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh itu ayat 23, dan sebelum atau sesudahnya bisa dibaca. Sebenarnya dulu itu adalah orang-orang saleh. Nah, di sini di dalam surah Nuh ini disebutkan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad, dan jangan pula kepada Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nas'an. Nah, apa yang disebutkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nas'an ini pada awalnya mereka adalah orang-orang saleh, orang yang taat sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian apa? Mereka meninggal. Setelah mereka meninggal, semangat, ya, generasi setelahnya itu mungkin semangat ibadahnya boleh kita katakan turunlah. Mereka futur, mereka kemudian tidak sesemangat dulu, ya, beribadahnya. Lalu kemudian ada yang sebagian mengusulkan, bagaimana kalau dibuatkan saja patung, bukan untuk disembah, bukan, dibuatkan saja patung supaya apa? Supaya nanti kalau kita melihat patung itu, kita jadi semangat lagi beribadah. Kenapa? Ada motivasi mengingat orang-orang soleh itu. Lalu dibuatlah patung itu, Pak. Mungkin generasi pertama masih selamat, tidak menyembah patung itu. Tapi generasi berikutnya itu kemudian berubah. Akhirnya berhala itu, patung itu disembah, bukan lagi sebagai pemotivasi, ya, disembah. Akhirnya nanti ceritanya banyaklah patung-patung itu semakin banyak. Bahkan saat awal-awal Nabi berdakwah juga di sekitar Ka'bah itu banyak berhala-berhala semacam itu. Itu awal. Nah, ini apa? Karena tadi diawali dari mungkin kelonggaran, ya, salah di dalam bersikap kepada orang-orang saleh, padahal seharusnya sikap yang tepat, ya. Padahal Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nas'an ini adalah orang-orang saleh yang mesti dikenang, dihormati, tapi bukan dengan cara menyembah mereka. Itu penyimpangan yang keempat. Kemudian yang kelima, disebutkan sebab bisa orang itu menyimpang dari akidah adalah lalai terhadap perenungan ayat-ayat kauniyah dan juga ayat-ayat Qur'aniyah. Kan kita seringkali ada ayat-ayat kauniyah. Apa ayat-ayat kauniyah itu? Ayat-ayat kauniyah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat berupa hampaan alam semesta. Sebab ayat itu artinya tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini itu bisa menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita, bagi yang mau mengambil pelajaran, ya. Sebagaimana sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Ini juga biasa dibaca mungkin saat khutbah atau ketika imam sedang memimpin sholat, kadang ayat ini juga sering dibaca. Nah, di situ dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang tak dapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, kalau saya membahasakan penciptaan langit dan bumi ini kemudian berkembang setiap kejadian-kejadian alam semesta ini, wahtilafil laili wan nahar, dan setiap pergantian siang dan malam, malam dan siang, setiap pergeseran waktu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Bagaimana caranya? Misalnya ketika terjadi bencana alam, itu kan kemudian harusnya membuka bukan saja mata kepala kita, tapi lebih-lebih membuka mata hati kita. Mungkin beberapa tahun yang lalu kita masih ingat ketika ada gempa di Palu atau Sulawesi Tengah. Samarinda sempat kena efek goncangannya sedikit saja, Pak. Kita lihat di video-video itu bagaimana orang yang berkumpul di mall, ya itu berhamburan di big mall, di mana di beberapa mall itu ada videonya orang berhamburan, semua ketakutan, panik semua. Kita bayangkan itu, ini belum pusat gempanya, baru di sini. Apalagi di pusat gempanya ada salah seorang kawan saya pas lagi ada kegiatan di sana. Ya. Ketika terjadi gempa itu dia alhamdulillah selamat, dia keluar, tapi sudah tidak ingat lagi, masih bersyukur dia bawa tas kecil. Biasakan kalau anak-anak muda bawa tas kecil yang di situ ada dompetnya, di situ ada HP-nya. Ya. Tinggalkan semua, sudah tidak ingat lagi. Ya. Dia mungkin rombongan tidak ingat sudah kawan tadi di mana. Tidak kemudian mencari kawan saya di mana dulu, tidak. Itu baru kejadian dunia. Bagaimana nanti peristiwa hari kiamat yang orang tidak ingat lagi ke suami, tidak ingat kepada istri, istri tidak bakal ingat kepada suami, anak tidak ingat kepada orang tua tidak ingat kepada anak, yang peristiwanya menegangkan. Bahkan orang tidak sempat berpikir untuk orang lain. Sempatnya bagaimana dia, karena dia juga belum tentu selamat. Nah harusnya kita kemudian berpikir begitu. Kalau fenomena-fenomena alam ini begitu, harusnya itu mengingatkan kepada kita dahsyatnya hari kiamat. Tidak juga dengan fenomena alam, tidak dengan bencana alam, bencana-bencana yang lain, termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala sedang ujikan kepada kita, yang kita tidak tahu sampai kapan ini. Bencana Covid ini juga bencana sebenarnya, yang bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji kita. Ternyata kita tak kuasa kalau sudah Allah takdirkan sesuatu itu. Nah ini harusnya membuat kita semakin yakin kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat 191-nya disebut siapa sih ulil albab itu. Ulil albab itu di sini dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan yang lebih penting lagi, pada kalimat selanjutnya mereka akan sampai pada satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu itu sia-sia. Ya, pasti di balik semua kejadian-kejadian alam itu ada hikmahnya. Tinggal apakah kita mampu
mengambil hikmahnya atau tidak. Lalu ditutup ayat ini dengan mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, fakina adzabannar, maka lindungilah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, kalau orang senantiasa mengingat, mentadabburi ayat-ayat kauniyah sekaligus juga mentadabburi ayat-ayat Qur'aniyah, maka insya Allah mereka akan dibimbing menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang kemudian tidak mau mentadabburi, ma'nung, menggunakan hatinya ini, tidak mau membuka mata hatinya ini, maka bisa jadi dia menyimpang, bisa jadi kemudian dia tak sesat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 179, walaqad ja'alna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah kami sediakan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jenis manusia dan jin. Apa sebabnya manusia dan jin itu menghuni neraka jahanam? Ada 3 jawaban yang Allah sebutkan di dalam ayat itu. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah tadi. Ya, kalau kemudian terjadi bencana, itu sama sekali kemudian tidak tersentuh hatinya. Ya, bahkan tidak sedikit, Pak, ketika bencana terjadi, ada orang yang berkunjung ke tempat bencana itu bukan mau tadabbur, bukan mau merenung, bukan mau memberikan bantuan. Banyak yang menjadikan itu seolah-olah sebagai tempat wisata saja. Dia selfie, ya, dia kemudian foto seolah-olah, ya entah gimana lah. Tapi banyak itu yang kemudian terjadi semacam itu, hilang rasa takut. Padahal kita kalau melihat bencana itu harusnya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempunyai hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran di mimbar Jumat, di pengajian-pengajian, seolah-olah kemudian itu juga tidak membekas di hatinya. Itu penyebab menjadi penghuni neraka jahanam. Kemudian yang kedua, lahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka ini kata Allah punya penglihatan, punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka melihat, menyaksikan bagaimana kesudahan akibat manusia yang lupa membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi seolah-olah juga itu tidak mampu diambil pelajarannya. Yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya hati, punya mata, punya telinga, tapi semuanya tidak digunakan untuk memahami, untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Lalu Allah menyebut model-model manusia semacam itu dengan mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kal an'am, bagaikan binatang ternak. Sebab apa? Sebab binatang itu sama, binatang itu punya hati,
punya mata, punya telinga, tapi fungsinya hanya fungsi fisik saja. Tidak ada fungsi akal, tidak ada fungsi berpikir di situ. Maka kalau ada manusia yang punya hati, punya mata, punya telinga, tidak digunakan untuk merenung, tidak digunakan untuk berpikir, hanya fungsi fisiknya saja, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, bal hum adal, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang, ya, dia tidak berpikir dengan perangkat-perangkat yang diberikan tadi, memang untuk itulah Allah ciptakan. Kalau binatang itu cuma mikir makan, tidur, dan berkembang biak, ya memang begitu binatang itu diciptakan. Sedangkan manusia ini diciptakan dengan potensi yang lebih. Lalu kelakuannya seperti binatang. Wajar ketika Allah mengatakan balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Kita ambil contoh hati, ya. Kalau hati binatang itu malah mungkin mahal, Pak, hati sapi, ya. Sambal hati ayam gitu masih ada manfaat. Ya. Manusia kalau sudah hatinya mati begitu sudah tidak ada lagi. Kalau kita hanya mengandalkan bentuk fisiknya saja, mata, tidak sedikit bahkan kita mengetahui bagaimana penglihatan binatang, penglihatan hewan itu lebih tajam dari penglihatan manusia, ya. Makanya tidak ada hewan pakai kacamata, Pak, ya. Di tengah malam yang gelap gulita juga bisa ngelihat dia. Mati lampu tidak repot mereka. Kalau kita mati lampu susah. Makanya yang membuat kita unggul dibandingkan dengan binatang itu bukan pada fungsi fisik semata, tapi fungsi tadi, fungsi non fisik tadi, fungsi akal, fungsi perenungan tadi. Begitu juga pendengaran, banyak kemudian, ya, binatang yang lebih tajam pendengarannya ketimbang pendengaran manusia. Tapi yang membuat kita manusia, kalau telinga kita ini difungsikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau tidak, ulaika humul ghafilun, mereka lalai. Maka penyebab yang kelima, lalai. Orang cuek, orang sibuk dengan dunia sehingga lalai dengan ayat-ayat Allah, itulah penyebab penyimpangannya. Nah, kemudian yang keenam, penyebab penyimpangan yang keenam adalah kosongnya mayoritas rumah tangga saat ini dari pengarahan yang benar sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya rumah tangga tidak menjalankan perannya untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Tidak sedikit orang tua hanya berperan, berfungsi, tugasnya itu hanya mencari nafkah saja, mencari makan saja. Tidak salah, itu kewajiban. Tapi ingat, bukan cuma itu. Bagaimana di dalam surat Tahrim ayat 6 itu Allah ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, jagalah dirimu dari siksa api neraka dan juga keluargamu. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi visi rumah tangga yang jauh itu bukan kemudian nanti anaknya gizinya cukup, bukan nanti rumah tinggal yang bagus, yang luas. Saya katakan itu bagus, itu bagian tanggung jawab. Tapi bukan itu. Visi besarnya adalah bagaimana seorang ayah menyelamatkan anaknya dari siksa api neraka. Bagaimana seorang suami, kepala rumah tangga, menyelamatkan istrinya dari siksa api neraka. Inilah visi besarnya, ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya peran pendidikan itu menjadi penting. Makanya kalau kita ingat doa, ya, anak soleh doa orang anak kepada orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ya Tuhanku, ya, ampunilah dosaku
dan dosa orang tuaku, kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana, kalau terjemahannya kan sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Padahal kalau kita kembalikan ke bahasanya, kama rabbayani, rabba itu satu akar kata nanti dengan kata tarbiyah, pendidikan. Sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Ya. Jadi doa anak itu, ya Allah, ya sayangilah keduanya sebagaimana mereka mendidik aku sejak kecil. Lalu bagaimana apa yang kita katakan di hadapan Allah kalau kita tidak mendidik anak kita dengan baik? Padahal pendidikan orang tua itu menentukan. Makanya di dalam sebuah hadis itu dikatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, yang membuatnya menjadi Nasrani, atau yang membuatnya menjadi Majusi. Artinya bagaimana anak ini nanti gemblengan orang tua. Maka saya sering mengingatkan, kalau pertemuan orang tua di sekolah, kalau berkesempatan menyampaikan tausiah atau diminta mewakili sekolah untuk menyampaikan pesan kepada orang tua, saya katakan, ketika kita menyekolahkan anak itu sebenarnya kita bukan mengalihkan tanggung jawab pendidikan kepada sekolah, kepada guru, bukan. Tetap beban tanggung jawab pendidikan itu adalah di orang tua. Sekolah itu menjadi mitra. Sekolah itu membantu kita untuk mendidik anak kita. Jangan sampai kemudian kita sudah menyekolahkan anak, kita tidak mau tahu apa yang terjadi, seolah-olah anak itu nanti menjadi anak yang baik. Ya, padahal bukan begitu. Harus kita kontrol bagaimana perkembangan anak itu di sekolah. Kita mungkin komunikasi dengan gurunya, ya, ada masalah apa, prestasi apa, ya. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu pendidikan anak kita, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keenam ini, kenapa anak itu bisa jauh dari agama, jauh dari akidah, tidak maksimalnya pendidikan di rumah tangga. Maka ya harus kemudian kita maksimalkan. Terlebih saat ini, ya, sekali lagi, beban pendidikan orang tua tidak mudah. Sebab ya, kalau dulu kita perhatikan, tantangan kita mendidik anak itu kan lingkungan kawan-kawannya. Tapi saat ini anak di rumah pun bisa rusak, Pak, kalau tidak diawasi. Apa? HP, apa? Games. Mungkin ada anak rumahan gitu, tapi perkembangannya rusak, ya. Dan banyak terjadi, tidak usah jauh, kadang-kadang keluarga kita juga masih ada, ya. Artinya yang kita kenal, tetangga-tetangga ada yang anaknya itu sudah pagi, apalagi kayak gini, Pak, belajar online gini, dikasih HP, maksudnya orang tua supaya ngerjakan tugas, tahu-tahu tugasnya tidak selesai, gamenya yang selesai, Pak, ya. Itu tantangannya berat. Tapi sekali lagi, itulah amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Kalau kita bisa amanah itu, insya Allah itu kebaikan bagi kita di akhirat. Sebab ya, sebagai motivasi juga, kata di dalam hadis itu kan, amal anak Adam itu terputus apabila dia meninggal kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Nanti juga di akhirat itu ada orang tua yang terkaget-kaget, amalnya biasa-biasa saja, tapi kok kedudukannya di surga itu begitu tinggi. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, apa ini?" Maksudnya amalnya tuh orang-orang awam, Pak. Ya, sholat, puasa Ramadan, mungkin bukan ahli puasa sunnah. Zakat ya paling zakat biasalah 2,5%. Tapi kok kedudukannya sampai tinggi? Ternyata kata Allah, inilah berkat istighfar anakmu. Anakmu memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu, maka tinggi kedudukannya. Maka sekalipun berat, kita harus termotivasi. Yang terakhir, yang ketujuh, enggannya media pendidikan dan informasi
ya untuk menjalankan tugasnya. Padahal media pendidikan, media informasi harusnya pembentukan akidah. Kalau TV kita itu ngajakkan akidah, ngajakkan ibadah, ngajakkan amal soleh dengan baik, insya Allah anak-anak kita juga terpengaruh. Tapi kalau sinetron kita ngajakkan bagaimana anak bolos sekolah, gimana anak-anak pacaran, bagaimana gaya-gaya hedonis, ya hasilnya seperti yang kita lihat saat ini. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.